Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di ngaji psikologi live Instagram di sore hari ini, tanggal 4 Maret 2021. Oke, menyapa ada all shop muslimah dan anak. Halo, selamat sore. Untuk ngaji psikologi sore ini kita akan membahas tentang quarter life crisis dengan Febrian. Febrian ini kebetulan salah satu rekan saya di rumah jodoh, dan kita akan berbincang-bincang ya. Kita akan berbicara mengenai apa sih quarter life crisis itu, atau bagaimana caranya kita melewati dari quarter life crisis tersebut. Oke, kita akan menunggu ya untuk terhubung dengan Kak Febrian. Oke, sebelumnya ya, selamat sore juga ya dari all shop muslimah dan anak. Oke, ngomong-ngomong, kalau quarter life crisis itu apa sih ya? Jadi semacam istilah psikologi yang merujuk pada kondisi psikologis bagi seseorang yang memasuki usia 20 sampai 30 tahun. Halo Mbak Wasyah ya. Terima kasih sudah terhubung dengan ngaji psikologi. Oke, sebentar ya, saya akan coba hubungi dulu Kang Febrian. Mudah-mudahan dia bisa online segera. Sebentar ya. Ya, saya masih menunggu ya untuk terhubung dengan Febrian. Jadi quarter life crisis itu kondisi psikologis ya di usia 20 hingga 30-an, dimana di usia tersebut rata-rata beberapa orang seringkali mengalami kecemasan terkait dengan karir dan dengan kehidupannya dan beragam fenomena psikologis lainnya. Ya, sudah ada ya Febrian asli. Oke, kita coba invite. Ada tidak? Oke.
Ya, Assalamualaikum. Eish, Suaranya kedengaran ya? Assalamualaikum Bagus nggak? warahmatullah. Kedengaran, kedengaran. Ini kedengaran teh. Oke, Kedengaran nggak? agak kurang kenceng. Segini Jadi, kedengaran ya? nah itu cukup. Oh, harus Oke, dideketin berarti ya ininya. malum lah ya. Pakai mic, mic murah meriah. Oke, tema kita di hari ini tentang quarter life crisis. Apa tuh? Udah Wish, paham belum tuh? mantap nih judulnya. Ya, Ya, jadi gimana nih, Kang Aan? ya, Ini teman teman lama. teman lama. Ya, saya sengaja invite ya. Jadi karena beliau tentu adalah salah seorang yang sudah lulus ya, lewat di usia 30-an, betul nggak? Kalau lulus usianya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau dari sisi yang lainnya gimana? Oke, jadi di Eh, usia 20 sampai 30 sih rata-rata seorang itu mulai berpikir banyak hal ya. Jadi dari mulai eh, misal ya pernikahan, karir, kemudian banyak mencoba hal-hal baru. Ya bagi yang suka bisnis nih seperti Kang Fabrian mungkin banyak mencoba di usia segitu gitu. Coba A, B, C gitu. hmm, Kayak kecil, sedang, atau mungkin juga hal-hal yang besar gitu ya, atau yang melibatkan banyak orang. Dan tentu saat itu punya idealis tersendiri yang akhirnya setelah lewat di usia 30-an, oh ternyata dulu tuh ada sesuatu nih yang aneh misalkan. Gitu sih gitu ya. Kira-kira life crisis di quarter life gitu ya. Quarter life itu kan seperempat kehidupan lah, katakanlah seperti itu. hmm. Jadi apa nih yang bisa di-sharing nih, Kang Febrian? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya alhamdulillah bisa apa namanya ikut diundang mungkin ya ini di salah satu channelnya Kang Aan. Ya, Ini salah satu sahabat saya, banyak banyak mungkin episode hidup saya yang Kang Aan ada di situ juga. Mungkin salah misalnya tadi bilang hal-hal apa aja yang sampai usia 30 tahun sudah apa namanya sudah quarter quarter krisis itu. quarter life. Quarter life crisis memang ini jadi salah satu masalah banyak anak muda. Jadi kan usia-usia segitu rata-rata ada yang baru lulus apa ada yang itu lagi gamang gitu, ada yang tingkat akhir, ada yang baru lulus, ada yang bingung dia mau kerja dulu atau nikah dulu, atau dia mau bisnis, atau apa namanya dia dia punya teladan mungkin ya, atau ada orang yang dia perhatiin gitu. Jadi buat anak muda usia-usia 20 sampai 30 itu memang usia yang kalau dia salah salah memposisikan diri, dia bisa salah dalam fokus gitu. Nah, ketika dia salah fokus biasanya nanti dia akan sadarnya di usia 30, wah kenapa ya dulu saya nggak ngerjain ini, wah kalau dulu saya nggak kesini nanti gini ya. Biasanya usia-usia apa
biasanya orang yang nggak ngeh dengan hal ini baru sadarnya di usia 30 biasanya gitu. Begitu kalau kalau secara nggak langsung. Nah, kalau jadi bentar. Sebelum jauh, berarti ini gimana? Langsung saya nyerita apa nih? Saya rada Iya, boleh langsung bercerita sharing atau ada pengalaman yang bisa bermanfaat bagi rekan-rekan ngaji psikologi, bolehlah. hmm, mungkin salah satu yang cukup cukup penting gitu ya dari dulu waktu awal-awal usia-usia 20 sampai 30 itu, pertama ketika saya punya rencana untuk jadi guru. Saya dulu masih ingat, Cagur juga ya saya berarti ya, lulusan calon guru. Cagur ya, calon guru. Kalau sekarang ini termasuk salah satu profesi yang dicari ya katanya, karena apa namanya, kalau kalau apa sih itu tuh namanya, kalau dia PNS itu cukup tinggi juga pendapatannya. Dulu saya cita-cita jadi guru, bahkan pernah ngerasain jadi dosen, pernah jadi apa namanya, guru SMA pernah, jadi guru SMP pernah, jadi guru SD pernah, yang belum itu jadi guru PAUD mungkin ya. Eh, cuma bahkan dulu sempet ditawarin juga ketika masih honorer, diminta untuk tekan kontrak guru tetap gitu. Sempet mau, cuma dulu kebimbangannya adalah dulu dulu saya apa ya, bisa dibilang saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu ya, dan memang salah satu apa namanya, keluarga saya adalah salah satu anggota keluarga saya yang punya masalah dalam hal ekonomi gitu. Itu sering muncul dalam diskusi keluarga gitu ya, dan saya dulu sempat sempat kepikiran mungkin usia berapa ya, usia 23 atau 24 dulu, waktu kuliah tingkat akhir lah mungkin ya, pas menjelang jadi saya ngajar sebelum lulus kalau nggak salah. Saya masih ingat, eh, logika saya sederhananya, kalau saya jadi guru mungkin tidak banyak yang bisa saya bantu ketika itu ya, saya mikir sederhananya begitu, karena eh, apa namanya, dari sisi penghasilan mungkin ya, gaji guru hari itu ya, sekarang nggak tahu berapa gaji guru hari itu, tidak begitu inilah, tidak begitu besar mungkin. Jadi saya berpikirnya, wah ini kalau saya di sini untuk bisa membantu orang lain itu rada rada lama juga gitu. Terus misalnya saya apa namanya, eh, punya sambilan, anggaplah bisnisnya itu sebagai sambilan, waktu saya tetap kebuang banyak juga di situ. Itu paling kangen salah satu momen dimana gara-gara keputusan itu sekarang saya punya usaha, tidak jadi guru. Sekarang saya tidak jadi guru, meskipun di beberapa kesempatan kadang ada beberapa lembaga atau beberapa komunitas mungkin ya yang ngajak untuk sharing, berbagi yang saya pahami terutama dalam bidang usaha. Eh, bisa dibilang kalau waktu itu saya tidak memutuskan ke sana, mungkin hari ini saya nggak gini gitu. Ya, mungkin itu salah salah satu. Seberapa berat mengambil keputusan itu? Seberapa berat? Apa sampai kabur dari rumah gitu atau enggak? Enggak sih. Cuma saya masih ingat dulu termasuk salah satu apa ya? Ini termasuk cita-cita yang selalu diangkat-angkat gitu. Maksudnya orang tua punya harapan ke situ gitu ya. Ibu terutama ya, ibu
punya doa ke situ. Terus bapak saya sendiri juga sama punya doa ke situ. Bahkan kita dulu sempat apa ya dibilang berantem, nggak sampai pukul-pukulan sih ya. Cuma saling saling adu pendapat gitu sampai debat di rumah itu. Sudah kuliah lama ujung-ujungnya tidak tidak diambil gitu. Kesempatannya nggak dilangsungin, nggak di tidak dibereskan lah gitu ya. Bahkan ya banyak hal yang apa? Nah, diujinya itu sampai begini. Jadi ketika saya memutuskan untuk tidak lanjut, Ternyata sama Allah diberikan ujian lain. Bisnis saya turun. Bisnis saya turun, pemasukan turun, mulai apa ya, mulai naik turun, mulai kerasa, apa namanya, mulai paham sama resikonya gitu ya. Terus sedikit demi sedikit menikah. Nah, mulai lagi ada apa? Ada keraguan lagi gitu. Saya ini ngambil bisnis itu keputusan yang betul atau tidak. Mungkin berbeda ya ketika masih belum menikah dengan sudah menikah. Jadi keputusan-keputusan, jadi kadang suka menyesali gitu. Wah, ini dulu harusnya tetap ngajar atau enggak gitu. Wah, ini bisnis itu tetap ini atau enggak gitu. Karena itu tadi usia 20 sampai 30 itu kita dikelilingi sama teman-teman kita yang memang lagi mencari juga gitu ya. Bahkan jadi nah disinilah poinnya gitu ya. Jadi ketika kita salah punya lingkaran gitu atau kita salah punya sahabat lah gitu ya. Ketika kita bingung, ketika kita ragu, kita berbicara dengan orang yang memang bukan bidangnya, maka kemungkinan besar kita akan ditarik ke bidang mereka gitu. Saya masih ingat dulu waktu saya nggak memutuskan jadi guru, saya mikirnya udahlah bisnis gitu ya. Apa namanya, dia masih menjalani profesinya sebagai guru. Waktu itu ketemu ada yang sudah jadi apa namanya, sudah jadi kepala sekolah gitu, macam-macam gitu. Jadi ada gitu dalam hati tuh, wah ini dulu kalau masih dilanjut, kayaknya saya udah bisa gimana gitu. Tapi ketika saya itu kalau saya ngobrol sama teman yang dulu ngajar juga gitu ya, teman yang dulu saya kuliah di situ. Tapi ketika saya ngobrol sama orang-orang yang di bidang usaha juga, saya ngobrol sama orang-orang yang memang menggeluti usaha juga. Nah, apa namanya, saran-saran mereka, saran mereka, pendapat mereka itu ya memang, ayo maju gitu. Kalahin kalau masalah kamu di situ jangan lari gitu. Kalau masalah kamu di situ jangan lari, terus jalanin sampai akhirnya sampai kamu udah lulus di sini gitu. Sampai kamu lulus dalam ya waktu itu gitu. Bahkan sampai beberapa, ya itulah salah satunya gitu ya. Yang jadi ininya Kang Aan itu paling. Oke. Gimana nih? Respon atau misalnya gini lah, kan banyak nih ya di usia-usia 20-an itu harapan-harapan tertinggi. Misalnya idealisme diri kita itu seperti apa sih dari sosok Kang Febrian gitu dulunya. Bentar gimana? Ini sinyalnya nggak ini. Ada nggak sosok ideal yang diharapkan dulu? Itu maunya kemana sih sebenarnya? Apakah yang terjadi di usia 30 sekarang? Atau sebenarnya justru beda? Misalkan tadi kan basicnya misalkan pendidikan gitu kan. Dulu apakah itu memang cita-cita gitu ya jadi seorang guru? Atau memang
ngikutin kemauan siapa gitu, orang tua, atau hanya ikut-ikut yang penting kuliah gitu, seperti itu. Atau memang sebenarnya emang awalnya dulu tuh idealisme dari seorang sosok Febrian itu adalah pengajar gitu misalkan. Ya, jadi di usia dulu itu, di usia 20-an gitu ya, idealisme Kang Febrian itu seperti apa gitu? Apakah di usia 30 sekarang, maksudnya sudah tercapai sesuai dengan apa yang idealismenya, atau memang dulu itu di usia 20-an itu punya harapan, punya cita-cita di Masih putus-putus. putus-putus. Mm-mm. Oke, tes gimana? Bagus nggak suaranya? Nah, sekarang udah. Oke, harus dites mulu nih. Ya, jadi sosok ideal Kang Febrian dulu di usia 20-an. Apakah memang jadi pengusaha gitu ya, atau memang sebenarnya cita-citanya itu guru sebenarnya mah gitu, atau ada yang lain? Dulu mungkin kita pernah bareng dikit gitu ya waktu awal-awal. Kita pernah masuk ke lembaga pelatihan bareng gitu. Jadi sebetulnya dari awal saya suka jadi guru gitu. Ini salah satu cita-cita yang memang kayaknya kalau jadi guru itu kontribusinya tinggi gitu, kurang lebih gitulah. Jadi saya punya keinginan ke situ, bahkan sampai berharap gimana ya caranya punya sekolah gitu ya, bikin semua hal itu berubah. Jadi ketika kebetulan di keluarga saya itu orang tua dua-duanya, baik bapak ataupun ibu saya itu sulung ya. Jadi ayah saya sulung, punya adik banyak gitu. Ibu saya sulung, punya adik banyak. Jadi kurang lebih ketika ada permasalahan mengadunya lah ya sama orang tua saya. Nah, kadang saya suka memperhatikan gitu masalah orang dewasa tuh apa gitu ya. Ya biasa anak kecil kalau dulu kan suka kepo gitu ya. Masalah orang zaman dulu seperti apa. Jadi ketika masih kecil saya merhatiin hampir semua selesai kecuali masalah ekonomi. Maka dari situlah mulai muncul wah kayaknya jadi kaya tuh enak gitu karena bisa ngebantu banyak orang. Permasalahannya di keluarga ibu saya ataupun di keluarga ayah saya tidak ada yang punya background pengusaha, nggak ada. Bapak saya dulunya tentara gitu ya, dari kakek tentara, dan dari ibu juga sama tentara juga. Bahkan kalau dari ibu saya petani mungkin ya, makanya saya rada suka nih buat bertani dan sebagainya. Wah, ini yang komen saya ada Pak Dokter nih. Pak Razi ya. Masya Allah, bakti juga. Jadi ya bisa dibilang mungkin cita-cita itu bisa berubah kapan aja, itu bebas, terserah kita karena kita yang menjalani hidup kita ini. Dan tidak ada masalah kita mau hari ini, kalau menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi gitu. Hari ini kita ingin jadi arsitek misalnya. Besok ada peluang jadi Bapak Wali Kota gitu ya. Kalau ternyata itu masuk akal dan bisa diraih, ya kenapa enggak gitu. Nah, yang menarik adalah usia 20 sampai 30, kadang orang itu begitu
begitu mudah untuk mengikuti asal dia keren gitu. Jadi kadang pemuda-pemuda zaman kita sekarang standarnya rada gimana ya. Jadi selama itu trending topik dia ikut gitu. Selama itu viral gitu ya, dia ikutan gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh nggak ikutan. Misal ya, contoh sederhana, banyak orang yang sekarang lagi musim, anggaplah kayak TikTok kemarin gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang ini negatif, tapi untuk orang yang punya misi gitu ya, dia install aplikasi TikTok dan dia nyebarin pesan dia dari TikTok gitu. Sedangkan ada orang-orang yang terbawa arus ya, dia ngikut dan dia ikutan arus gitu. Nah jadi gimana caranya nih buat teman-teman di teman-teman di ngaji psikologi ini, kita punya sebuah prinsip yang itu tidak bisa diganggu gugat gitu. Tetapi ini fleksibel dengan kondisi zaman yang ada gitu. Begitu. Ini saya terus yang ditanya atau saya buat juga boleh? Jadi Ya, sebagai narasumber ya Anda yang ditanya. begitu ya. Oke, sekarang ini deh, Kalau lop pilihan menikah usia berapa, berarti dulu tuh usia 20 berapa? 25 ada? dulu nikah teh usia 25. 25 ya. Nah, kondisi saat itu bagaimana? Dengan kondisi saat itu, apakah suatu keputusan yang berat untuk menikah gitu, atau memang menjadi suatu hal yang saya ambil resiko deh? Kalau dibilang resiko. Jadi kurang lebih gini, dulu waktu saya nikah itu diawali dari pertanyaan yang sering diulang-ulang gitu ya. Jadi setiap lebaran suka ada kan yang nanya, kapan nikah gitu ya. Makanya hati-hati kalau ketemu sama teman atau sahabat, dia belum menikah, lalu ketika kita ketemu kita tanya, iraha nikah gitu ya, kapan nikah dan sebagainya, itu khawatir dia kepikiran terus gitu. Jadi dulu diawali dari situ, terus salah satu yang kepikiran itu adalah perkataan dari ibu. Kurang lebih saya sekian mingguan lagi lah mau wisuda gitu ya di kampus. Terus saya belum pernah bawa perempuan datang ke rumah, kurang lebih gitulah gitu. Ini teh anak teh laku atau enggak gitu ya, kurang lebih gitulah omongan ibu saya teh gitu. Nggak bawa pacar, nggak bawa apa gitu. Singkat cerita ya berikhtiar untuk punya pasangan gitu ya. Terus melihat dari beberapa ini, salah satunya saya coba cari yang kurang lebih itu ibu saya kenal gitu. Nah, kurang lebih apa ya, sampai akhirnya diproses aja dengan istri, alhamdulillah. Cuma kalau dilihat dari sisi kesiapan gitu ya, dulu ketika menikah itu memang bisa dibilang itu sedikit sedikit nekat ya, bisa dibilang sedikit nekat juga. Kenapa? Karena saya masih ingat dulu kerja dulu penghasilan saya masih nggak stabil gitu ya, bisa dibilang saya mulai meninggalkan
Jadi uang dari ngajar itu mungkin di bawah Halo, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal. Oke, saya coba invite lagi ya, sebentar. Gangguan. Iya. Nah, sambung lagi. Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Sampai penghasilan. Nah, hilang lagi. Penghasilan yang tidak stabil. Sampai penghasilannya sepertinya kurang stabil saat itu. di sini masih suaranya hilang-hilang. Oke, cek sound. Ada. Nah, ini ujian ngundang saya ini suaranya hilang-hilang. Nggak apa-apa lah. Ya, yang penting babynya nggak hilang. Di luar aman. Kebetulan emang cuaca di luar di Bandung saat ini hujan. Nggak tahu di Cimahi. Cimahi hujan. Cimahi gerimis sih. Oh, gering. Kalau di saya ini udah hujan cukup besar. Jadi mungkin berpengaruh ke beberapa weather. Oke, it's okay. Kita lanjut aja. Apa nih kira-kira yang jadi tantangan mau menikah gitu kan? Masalah waktu mau menikah itu pertama mungkin ya kalau dari saya pribadi dulu kesiapan ekonomi ya. Ya mungkin buat menikahnya bisa gitu, tapi selanjutnya gimana itu juga jadi masalah juga. Dulu penghasilan tetap saya mungkin 500 ribuan gitu. Nah, penghasilan tidak tetapnya enggak sebulan. Oke. Ya, lanjut. Ya, jadi dengan kan kadang itu ya, kadang rata-rata masalah pemuda itu mereka mulai kepikiran untuk berumah tangga tapi masih ragu gitu. Ini cukup atau enggak gitu. Ini cek masih ada. Masih lanjut. Suara dan gambarnya menghilang. Cek. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi dulu salah satu permasalahan utama itu ya balik lagi ya masalah ekonomi. Satu penghasilan yang belum tetap gitu ya. Meskipun dulu waktu awal-awal pernikahan itu mungkin pemasukan tuh 3-5 jutaan lah dulu gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, awal-awal menikah mulai itu muncul permasalahan-permasalahan. Salah satunya kita ada yang bisa dibilang kita mau mencoba menyelesaikan permasalahan hutang dulu. Dulu sempat ada yang konsultasi sama kita coba bantu terutama terkait hutang gitu ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, dulu saya ikutan, bahkan sekarang juga masih ikut ya. Saya ikut
namanya IIBF, jadi Indonesia Islamic Business Forum. Di situ kita diajari bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang sedang bermasalah sama hutang. Nah, singkat cerita, kita ada saudara yang memang dia punya masalah dalam itu, kan tetapi karena penanganannya gimana ya? Jadi pokoknya asalnya kita ngebantu, tapi jadi ini juga gitu. Kita harus fokus ke situ. Nah, singkat cerita dari situ mulai muncul lagi beberapa permasalahan yang lain. Ternyata yang asalnya kita ngebantuin orang menyelesaikan hutangnya, ternyata kondisi keuangan kita juga makin lama nggak stabil juga. Bisnis waktu itu baru awal-awal muncul marketplace kalau nggak salah. Baru awal muncul Tokopedia, baru awal muncul Bukalapak, Lazada baru muncul gitu. Jadi yang biasanya penghasilan dari bisnis tinggi atau di atas 5 jutaan lah gitu. Waktu itu sampai di bawah 1 juta gitu. Jadi penghasilan tetap 500-an gitu. Jadi sedangkan operasional bulanan masih harus tetap jalan. Nah, kita setelah pernikahan itu bagaimana cara masalah gimana caranya kita konsisten dalam melihat masalah nih harusnya begini gitu ya, idealnya begini, tapi tidak dikerjakan seperti itu ya sama aja gitu. Ini yang jadi masalah utama gitu. Kita tahu solusi masalah tuh apa ya, atau mungkin lebih tepatnya ragu gitu ya dalam mencari solusi. Ujung-ujungnya masalah nggak selesai, bahkan bisa bertambah lebih besar. Begitu Kang Aan. Jadi ya balik lagi ini buat teman-teman pendengar ngaji psikologi hari ini yang mungkin jadi usia 20 sampai 30 itu salah satu permasalahan terbesarnya adalah kita baru merasakan permasalahan yang mungkin nggak terbayang gitu. Mulai dari masalah kerjaan, mulai dari masalah pernikahan, pasangan, bahkan ada yang bisa jadi menyesal sama keputusan gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu nih, itu yang harus disikapi dengan baik, itulah yang harus kemungkinan besar kita malah menjadi orang-orang yang terbawa arus aja gitu. Begitu nih, Kang Aan. Oke, siap. Gimana? Ini kalau ya. di ininya muter-muter. Oke, ini yang live ya. Saya gak apa-apa, lanjut aja lah. Abaikan muter-muter. Yang standby dia ada. Jadi sinyalnya masih berputar-putar. Ada Kang Bakti, ada Mbak Wasia. Oke, ini standby terus tadi nonton live streaming kita ya. Terima kasih untuk Kang Bakti. Ini temanya apa? Tentang apa? Jadi tema di sore ini Kang Bakti kita berbicara tentang quarter life crisis gitu ya. Bahasa sederhananya itu adalah krisis kehidupan seperempat abad ya. Hilang suaranya. Jadi atau yang usia 20 sampai 30 tahun. Jadi ada beberapa hal ya, kondisi-kondisi di mana di usia 20 sampai 30 tahun itu umumnya terjadi pada seseorang itu seperti apa gitu. Dan
Kang Febrian ini salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya lah ya dari usia 20 sampai 30 tahun yang kita bicarakan dari tadi sampai saat ini. Sekitar kita sudah bicara sekitar 40 menit ya, luar biasa panjang. Kita juga akan masuk ke waktu maghrib mungkin sesaat lagi. Tapi Mangga mungkin ada apa ya hikmah apa nih yang mau disampaikan dari Kang Febrian di live Instagram sore ini? Mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan adalah pertama, buat teman-teman pendengar yang mungkin usianya ada di rentang 20 sampai 30 tadi, ingat ini waktu yang sangat krusial gitu ya. Ini waktu yang sangat krisis. Saya masih ingat dulu waktu saya lagi mencari-cari bentuk bisnis ya, ini mah sharing karena saya ngambil jalan bisnis sebagai jalan hidup. Jadi waktu saya masih mencari-cari, wah bisnis itu seperti apa, harus ada apa, dan sebagainya. Di saat yang sama, saya ketemu sama kenalan saya, dia lebih muda, usianya 5 tahun, tapi bisnisnya sudah maju, omsetnya sudah maju, dan sebagainya gitu. Jadi, singkatnya, usia 20-30 tahun itu, kamu gimana lingkaran terdekat kamu gitu. Siapa lingkaran terdekat kita? Ya mungkin nanti itulah yang akan ngebuat kita gitu. Dan kurang lebih kalau buat saya gitu ya, seseorang akan terlihat bukan setahun 2 tahun, mungkin 5 tahunan lah kelihatannya gitu. Kita bikin keputusan kapan, coba lihat 5 tahun lagi dia jadi seperti apa. Misalnya, ada yang suka jadi masalah juga. Dia sudah memutuskan untuk menjadi yang dia mau misalnya, tapi ikhtiarnya tidak kuat juga, tetap aja gitu. Itu jadi masalah juga. Jadi mungkin pesan singkat saya sebagai penutup, hati-hati dengan siapa sahabat terdekat kalian. Bukan berarti kita tidak boleh kenal dengan banyak orang, tidak gitu ya. Cuma ini adalah orang yang kita ngeluh, kita minta pendapat, kita nanya ke orang ini gitu ya. Kita menganggap dia teladan, kita lihat orang ini. Itu hati-hati betul dalam memilih orang-orang tersebut gitu. Terus yang kedua, kalau Anda nih ini bakti, ini udah lewat umurnya katanya. Yang kedua, misalnya kita punya keinginan, lalu di tengah jalan kita berubah, itu sebetulnya boleh-boleh aja untuk berubah gitu. Tidak ada masalah gitu. Karena kalau kita merubah keinginan kita, berarti itu tanda sederhana kalau sebenarnya itu nggak penting-penting amat gitu buat kamu gitu. Jangan sampai waktu yang berharga ini habis bukan kita selewat gitu. Pikirkan betul-betul kita mau jadi seperti apa, cari orang yang sudah berhasil di bidang itu, coba ikutin terus, pelajari step by stepnya, terus hati-hati dalam mencari orang yang kita minta nasihat gitu. Dan terakhir mungkin selama orang tua kita masih ada, ya manfaatkan tuh, optimalkan doa mereka gitu ya. Banyak-banyak minta doa. Inilah yang membuat ketika kita ada masalah, doa-doa mereka yang menyelesaikan, salah satunya gitu ya. Ketika kita ada keinginan, mereka juga yang memberikan kemudahan, salah satunya. Itu paling
Kang Aan, terima kasih nih sudah diajak bergabung. Lain kali Kang sambil Febrian. ngopi pahit. Ya, udah sering kayaknya. Oke, rekan-rekan dari energi psikologi yang ikut bergabung dan juga mungkin dari rekan-rekan di Instagramnya Kang Febrian, ya. Terima kasih sudah ikut menyaksikan live ngaji psikologi sore hari ini. Mudah-mudahan bisa banyak manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Postangan ini akan di-save, jadi tidak perlu khawatir kehilangan kisah-kisah dari Kang Febrian tadi. Silakan diikuti terus ngaji psikologi di Instagram ataupun nanti insya Allah ada channel YouTube-nya ya. Oke, terima kasih Kang Febrian, terima kasih Kang Bakti yang mantap, lanjut terus. Dan untuk beberapa yang setia ya, ada Mbak Wasiah Caam. Oke. Selamat bergabung di ngaji psikologi ya. Kita akan berjumpa lagi di tema-tema yang lain dengan narasumber-narasumber yang lain, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Kang Febrian di akun mana ya, insya Allah. Entah, silakan di agenda. Oke, saya akhiri live Instagram kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.